Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabarnya teman-teman semua? Puji Tuhan, semoga semuanya baik-baik aja, semoga semuanya sehat-sehat aja. Akhirnya kita bertemu lagi dalam ibadah online pemuda remaja di minggu keempat ini. Kami semua udah kangen banget sama teman-teman semua. Kalau Oktober kemarin kita absen dulu ibadah pemudanya, sekarang kita ketemu lagi. Walaupun masih online tapi nggak mengurangi semangat kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan ya. Nggak kerasa kita udah di penghujung tahun, udah November, minggu depan kita masuk Desember. Tetapi aku percaya Tuhan telah menyediakan hal yang jauh lebih keren di tahun yang baru, sebab Dia adalah Tuhan yang membuat segalanya baru. Dan pagi ini kita mau sama-sama bergirang, kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menyanyi bersama-sama. Let's sing together. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri, kita mau tepuk tangan, kita mau joget-joget, kita mau bersuka cita, mau menyanyikan lagu pujian ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan,
Mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu Advent pertama. Lilin Advent ini menjadi simbol hidup yang penuh dengan pengharapan, yaitu pengharapan akan pulihnya hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Sebagaimana yang ungkap Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Teman-teman semua, mari saat ini aku ajak untuk kita sama-sama mengaku dosa kita kepada Tuhan di dalam doa. Teman-teman dan jemaat sekalian dipersilakan untuk berdoa secara pribadi yang nantinya akan aku tutup di dalam doa. Berdoa dipersilakan. Ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang tahu setiap isi hati kami ya Bapa. Engkau yang tahu setiap kerinduan kami. Kiranya Engkau mau memaafkan segala pelanggaran kami, segala tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa, kami terus mau diproses, kami terus mau diubahkan ya Bapa. Kiranya Roh Kudus yang selalu menuntun dan melindungi kami. Amin. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16. Aku mau bacakan buat teman-teman semua. Dan ia, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik pada kita. Saat ini aku undang teman-teman untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau memfokuskan pikiran kita pada Tuhan Yesus saja, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Teman-teman, aku undang untuk mempersiapkan hatinya untuk menyanyikan lagu ini, Ku Berikan Yang Terbaik. Bagimu
Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah pemuda 28 November 2021. Kiranya hari ini kita juga boleh belajar bersama untuk merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasan kita hari ini yang akan kita pelajari adalah dari Lukas 21 ayat 29 sampai 38. Mari kita buka Lukas 21 ayat 29 sampai 38. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami yang masih memberikan kami kesempatan. Anak-anak-Mu yang ada di sini ingin terus belajar, mengerti, dan lebih lagi mengenal pribadi-Mu. Roh Kudus pimpin kami dalam segala kebenaran, supaya kami mampu menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, mari kita baca dari Lukas 21 ayat 29 sampai 36. LAI memberikan judul perikop Kedatangan Anak Manusia. Dan ini perumpamaan tentang pohon ara. Ayat 29. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perikop berikutnya, nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan dan juga merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan sebagai caranya untuk memberitakan kabar baik. Ini salah satu caranya. Selain melalui mukjizat, Tuhan juga melalui gaya bahasanya memberitakan kabar baik ini. Artinya perumpamaan ini bukan inti dari kabar baiknya. Ini hanya sebagai gambaran. Ini salah satu cara supaya para pendengarnya mengerti maksud dengan tepat. Kalau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya, apalagi tentang pohon ara, ini tentu murid-muridnya sudah mengerti bagaimana pohon ara itu, cara tumbuhnya, tempatnya di mana. Mereka tahu. Mungkin banyak dari kita yang masih belum tahu juga pohon ara itu seperti apa. Mungkin juga belum pernah melihatnya. Tapi kalau pohon pisang tentu kita tahu. Karena memang hidup di Indonesia dan kita tahu cara hidup pohon pisang. Nah, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan pohon ara, Tuhan Yesus menggunakan alam. Tuhan Yesus menggunakan benda-benda ciptaan yang ada di sekitar orang Israel ini. Sehingga orang Israel
lebih dekat, lebih mengerti maksud berita Injil yang diberitakan Tuhan Yesus. Pohon ara ini juga dikaitkan dengan peristiwa yang akan datang. Dalam hal ini adalah musim panas. Jadi ketika Tuhan bicara, perhatikanlah pohon ara atau pohon-pohon lainnya, itu murid-muridnya langsung ngebayangin pohon ara atau pohon-pohon lainnya. Kalimat berikutnya adalah, apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas. Jadi ini merupakan tanda yang terlihat oleh mata. Karena ada tunasnya, pohon ara bertunas gitu ya. Atau pohon-pohon yang lain bertunas. Ini merupakan tanda akan datang musim panas. Atau musim panasnya sudah dekat. Dalam bagian Injil yang lain di dalam Markus 13 ayat 28, ciri-ciri pohon ara di sini ada yang lain, yaitu ranting-rantingnya melembut atau melunak. Kemudian mulai bertunas juga. Ini tanda musim panas sudah dekat. Ini yang dijadikan perumpamaan Tuhan Yesus untuk berita baik. Atau berita peristiwa yang akan datang. Pohon ara yang terlihat mata, bertunas, ranting-rantingnya melembut, bisa menggambarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Yaitu musim panas. Begitu pula dengan ayat-ayat berikutnya. Perumpamaan pohon ara ini menggambarkan kerajaan Allah yang sudah dekat. Maksudnya bagaimana itu? Nah, kalau kita baca di ayat 31, demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, hal-hal apakah itu? Kita harus lengkap membacanya dari perikop sebelum-sebelumnya. Perikop sebelumnya itu membicarakan tentang bait Allah yang runtuh, juga murid-murid mengalami penderitaan, dan kemudian Yerusalem yang runtuh. Murid-murid melihat ini. Jika murid-murid melihat hal-hal ini terjadi, artinya kerajaan Allah sudah dekat. Ini penting untuk dipahami. Sebab sejarah juga mencatat bait Allah yang dibangun oleh Herodes Agung kala itu pada akhirnya juga runtuh. Bahkan tahun 70 Masehi, Panglima Romawi Jenderal Titus juga menghancurkan Yerusalem, kota kebanggaan Israel. Ini nubuat yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam Matius 24 ayat 33, di peristiwa yang sama ini, kata kerajaan Allah sudah dekat. Matius menggambarkannya sudah dekat itu artinya di ambang pintu. Artinya sangat dekat. Kerajaan Allah sangat dekat jika bait Allah runtuh, Yerusalem runtuh, dan murid-murid mengalami penderitaan. Mengalami penganiayaan karena mengikuti cara hidup Yesus, memberitakan Injil tersebut. Dan Tuhan Yesus juga berkata di ayat 32, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Artinya murid-murid akan menyaksikan nubuat dan mengalami penderitaan yang Tuhan nubuatkan. Lebih lanjut, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya perkataan Tuhan Yesus pasti terjadi. Kalau kita melihat peristiwa ini, Tuhan menggunakan gaya bahasa pohon ara menggambarkan musim panas yang sudah dekat. Begitu pula bait Allah, Yerusalem yang runtuh, penderitaan yang dialami para murid menandakan kerajaan Allah sudah dekat. Ini harus kita pahami dengan benar. Saat itu Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya, bukan kepada semua orang.
Bahkan juga bukan kepada kita, murid-murid yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus belum tahu. Ini khusus untuk murid-murid saat itu. Oleh sebab itu sejarah mencatat murid-murid memang mengalami penderitaan itu. Bagaimana mereka di Roma itu dianiaya, kehilangan harta benda mereka, keluarga mereka dianiaya juga. Mereka nggak punya apa-apa lagi, nama baik semuanya. Habis-habisan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi itu mereka jalani tanpa keluhan. Mereka terus meminta kekuatan kepada Tuhan supaya bisa menghadapi itu semua. Jadi yang dinubuatkan Tuhan Yesus terjadi dan tercatat dalam sejarah. Lalu berita baiknya di mana, Mas? Tuhan Yesus baru kasih penderitaan nih, nubuatan penderitaan kala itu. Di perikop berikutnya, nasihat berjaga-jaga ini, ayat 34 sampai 36. Ayat 34-nya, ini cara mengantisipasi kejadian tersebut. Jagalah dirimu, ayat 34, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jaga diri di sini itu ada tujuannya supaya hati jangan syarat pesta pora dan kemabukan. Pesta pora dan kemabukan di sini maksudnya adalah kesenangan duniawi. Ini bicara feel, rasa. Banyak yang bisa jadi pengikut Kristus atau orang Kristen, tapi masih bisa bersenang-senang dengan dunia. Nah, ini sebenarnya nggak cocok disebut Kristen gitu ya. Ini nggak cocok, karena kalau ikut Kristus itu udah pasti labelnya menderita, karena dunia menolak Yesus. Begitu juga murid-muridnya. Lalu kemudian ada kepentingan-kepentingan duniawi. Ini bicara apa yang dipikirkan murid-murid. Jangan memikirkan kepentingan-kepentingan dunia. Bagian lain dalam ayat Alkitab, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah, bukan yang di dunia. Perkara yang di atas itu pikiran Tuhan, perkaranya Tuhan. Jangan ngurusin diri sendiri tanpa memperhatikan perasaan Tuhan. Nggak boleh. Ini mengantisipasi peristiwa zaman itu. Jaga diri di sini, take heed, atau dalam bahasa aslinya pros ekete, atau akar kata pros eko. Dan kalau teman-teman teliti, ini bukan kalimat ajakan. Ini bukan kalimat sekedar informatif, sekedar informasi yang akan datang seperti ini, bukan. Tetapi ini adalah kalimat imperatif, kalimat perintah. Kalau murid-murid menganggap Yesus itu Tuhan dan Raja, tentu tidak boleh menolak perintah ini. Tidak bisa. Karena ini perintah. Kalau menganggap Yesus itu Raja, perintahnya harus dilakukan. Nggak boleh ditawar. Jadi harus menjaga diri, yaitu menjaga hati, supaya tidak mengikuti kesenangan dunia dan memikirkan kepentingan-kepentingan dunia. Dua hal ini yang bisa membuat murid-murid jatuh. Bayangkan kalau teman-teman ada di sana, kita coba sedikit berimajinasi ya. Kalau teman-teman ada di sana mendengarkan perkataan Tuhan Yesus ini, teman-teman udah jadi murid Tuhan Yesus berarti, karena ini nggak ngomong ke semua orang, hanya ke murid-muridnya. Ketika teman-teman jadi muridnya dikasih tahu berita seperti ini, yang akan terjadi nanti, kamu akan menderita. Apa yang teman-teman bayangkan, teman-teman rasakan kala itu? Mungkin ada teman-teman yang nggak bisa mengikuti Tuhan Yesus lagi. Aku mau ikut Tuhan Yesus itu supaya dapat hal-hal yang baik kok. Kenapa dinubuatkan menderita?
Aku mau ikut Tuhan Yesus itu mau happy-happy kok. Betul mau belajar firman, tapi nggak mau menderita. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi kita bisa saksikan murid-murid ini juga teguh. Walaupun diberitakan, dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan menubuatkannya ini bukan tanpa perumpamaan loh, langsung direct. Bahwa nanti akan ada penderitaan yang dialami murid-murid. Murid-murid tetap mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Murid-murid nggak lari. Ini murid-murid yang teladan. Apa yang dikatakan gurunya diikuti. Nah, kita lihat hari ini. Kalau hari ini kita mengalami posisi tersebut, contoh yang bagus dari para murid ini adalah kita tetap setia. Apapun yang terjadi, Tuhan Maha tahu, betul. Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi masalahnya kita meresponnya enggak dengan benar. Meresponnya enggak secara proporsional. Kita masih mau setia enggak? Kalau di depan itu ada banyak rintangan, ada banyak tantangan. Jadi kita itu harus menjaga diri kita, menjaga hati kita. Supaya tidak ikut dalam kesenangan duniawi. Supaya tidak ikut memikirkan kepentingan dunia. Jangan sampai ketika hari Tuhan datang, kita itu merasa begini loh. Loh, Tuhan udah datang. Kok kayak jebakan Batman nih? Nah, jangan sampai merasa itu. Padahal karena kesalahan kita sendiri, kita tidak berinteraksi dengan Tuhan, kita tidak mau setia kepada Tuhan, memberitakan namanya walaupun itu dengan banyak penderitaan. Kalau masih suka senang-senang sendiri, mesti dipikirkan lagi. Jangan-jangan kita bukan murid Tuhan. Jangan-jangan kita memang nggak mau setia. Sebab ayat 35, ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Kata ia di sini, ini bukan kata ganti orang ya, tapi kata ganti benda. Ini artinya adalah ketika Tuhan datang, urusannya dengan Tuhan itu akan menimpa seluruh penduduk bumi. Semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya, termasuk orang Kristen, termasuk murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi iman tanpa perbuatan itu betul. Bagaimana bisa punya iman tapi perbuatannya beda sama imannya. Yang Tuhan hakimi itu perbuatannya. Apakah sesuai dengan cara berpikir Tuhan, pikiran dan perasaan Tuhan atau tidak? Itu terlihat dari perbuatan kita. Murid-muridnya juga akan mengalami itu. Dan ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini resepnya, ini mengantisipasi peristiwa saat itu. Ini bisa kita tarik juga untuk mengantisipasi di zaman kita. Kata berjaga-jaga, to be sleepless, keep awake, watch. Dari kata agrupneite, akar katanya agrupneo. Ini juga kalimat imperatif, perintah juga. Tuhan memerintahkan untuk berjaga-jaga. Lalu yang berikutnya, senantiasa sambil berdoa. Berdoanya ini bukan berdoa meminta untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan meminta untuk kesenangan kita sendiri, tetapi meminta kekuatan. Jadi untuk meminta kekuatan agar dapat menghadapi penderitaan yang dinubuatkan. Murid-murid diperintahkan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Berdoanya bukan untuk, oh Tuhan penderitaannya ini kalau boleh gak ada deh. Atau nanti deh setelah aku meninggal gitu. Murid-murid gak diminta berdoa gitu, enggak.
tapi diminta untuk diberikan kekuatan agar dapat menghadapi penderitaan. Tapi lebih dari itu, supaya tahan berdiri di hadapan anak manusia. Penghakiman, pengadilan tahta Kristus itu nyata. Di hari akhir semua orang akan dihakimi. Kalau tidak sesuai perbuatannya dengan yang dikehendaki Allah, teman-teman tahu akan masuk kemana. Dan ini yang diberitakan kabar baiknya ini. Supaya murid-murid mendapatkan kekuatan. Dengan peristiwa ini, karakter mereka yang mengingini dunia, yang ingin senang sendiri, Tuhan bisa ubahkan melalui peristiwa penderitaan ini. Dan itu tercatat dalam sejarah, teman-teman. Lalu untuk kita bagaimana? Apa tantangan murid-murid Tuhan hari ini? Bagaimana berjaga-jaganya? Kalau kita melihat kebiasaan-kebiasaan orang dunia, orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita perhatikan deh, coba. Iklan-iklan, promo-promo nggak ada yang menawarkan hal yang jelek. Baru Tuhan Yesus ini. Ini juga bukan menawarkan, ini juga pasti terjadi gitu ya. Dan sudah terjadi. Ada penderitaan untuk murid-murid. Tantangan murid-murid Tuhan hari ini apa? Apakah ada penderitaan juga? Di sebagian negara, bangsa mungkin masih ada penderitaan secara fisik. Tetapi yang paling umum hari ini terjadi adalah bukan penderitaan secara fisik, tetapi penderitaan secara jiwa. Di mana jiwa-jiwa itu dirusak oleh pengaruh-pengaruh dunia. Filosofi hidup dunia, promo-promo, iklan-iklan yang membuat hati senang. Kalau anak kecil dulu ada lagunya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Dia lupa ada satu tempat yang gak menyenangkan. Yang ada Lucifernya, yang ada iblisnya, itu tempat yang tidak menyenangkan. Gak ada kan lagunya? Di situ gak senang, di sana gak senang. Gak ada. Semuanya senang. Di mana-mana hatiku senang. Tapi kita kan bukan anak kecil lagi. Jadi kita harus mengetahui penderitaan kita hari ini tuh apa? Penderitaan jiwa. Bagaimana kita itu bisa terpengaruh tanpa kita tahu bahwa kita sedang terpengaruh. Misalnya apa? Bangun tidur, paling mudah. Yang kita lakukan apa? Beresin tempat tidur? No. Baca Alkitab? Apalagi? Bukan. Buka sosmed? Juga bukan. Yang pertama kali kita lakukan, buka mata. Kita buka mata, lalu kita lakukan hal berikutnya. Apa itu? Kebanyakan hari ini orang ngecek. Apalagi yang masih muda. Ngecek sosial medianya. Ada apa nih? Dan coba deh teman-teman perhatikan. Kita lihat ke diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita kalau nggak ngecek sosial media, ada yang kurang. Jangan-jangan kalau kita nggak ngecek hal-hal yang akan kita lakukan hari itu, ada yang kurang. Satu yang sebenarnya perlu kita lakukan ketika membuka mata kita. Kita juga membuka hati kita untuk firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ini yang menjadi pengaruh terbesar dalam kehidupan kita. Bukan yang lain. Di luar itu pasti itu alat dari iblis sendiri. Jadi pertama kali kita bangun tidur yang kita pikirkan itu, Tuhan mau aku apa ya? Hari ini aku harus bagaimana ya? Sekolahku harus bagaimana ya? Kuliahku, kerjaku. Jadi kalau setiap hari dilakukan terus menerus, itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Betul. Bukan hanya itu, juga akan menjadi karakter, mengkarakter kita. Itu menjadi
kita bisa mempengaruhi orang lain juga dengan cara hidup seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan di Alkitab, Tuhan Yesus itu berdoanya pagi-pagi. Bertemu dengan Bapanya. Kalau kita ngaku muridnya Tuhan Yesus, ngaku Kristen yang artinya pengikut Kristus, jangan pura-pura deh. Kita harus sama juga seperti Tuhan Yesus. Lakukan apa yang dia lakukan. Kalau bangun saja sudah susah, apalagi berdoa menghadap Bapa, pasti lebih susah. Gitu. Ini yang bisa kita pakai. Lalu gimana berjaga-jaganya? Kita juga harus menjaga pikiran dan perasaan kita. Tadi di atas ada kesenangan dunia dan ada juga kepentingan-kepentingan dunia. Ini bicara perasaan dan juga pikiran. Jadi kita harus menjaga pikiran dan perasaan kita agar selalu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Kita tuh masih terlalu santai, apalagi masih usia muda. Masih banyak kesenangan yang masih perlu diambil, masih perlu digrab. Game online lah, sosial media yang berlebihan lah, mau liburan kemana, dari satu ke tempat yang estetik, satu ke tempat Instagramable, atau ke tempat-tempat yang lain teman-teman kita pernah kunjungi. Oh, di sini bagus loh, di sini pantainya bersih loh. Nah, kita masih mau banyak hal. Akhirnya kita juga berusaha mencari hal tersebut. Kita ngumpulin duit untuk melakukan apa yang menyenangkan hati kita. Kita menggunakan waktu. Ini waktu bukan milik kita, waktu punya Tuhan. Tapi kita menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri. Coba, logis nggak waktunya dari Tuhan, tapi kita pakai waktu untuk urusan kita. Padahal Tuhan kasih waktu, Tuhan kasih kesempatan, itu untuk kepentingan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau sekarang ibadahnya dengan online seperti ini, waktunya lebih banyak di rumah gitu. Kita bisa mengkoreksi, bisa merefleksi ke diri kita sendiri. Kita lihat ketika kita beribadah di rumah dengan online seperti ini, gestur yang kita tunjukkan ketika ibadah, bahkan pakaian yang kita gunakan ketika ibadah, sikap kita ketika ibadah, teman-teman bisa tahu kok, ini enggak proper, ini enggak cocok. Ini enggak pantas ketika beribadah dengan Tuhan sambil makan kacang, sambil makan es krim gitu misalkan. Kayak nonton bioskop gitu. Ini enggak pantas. Karena suka-suka sendiri. Oh, ini yang gue suka, ini yang gue seneng nih. Gitu. Gak perlu jauh-jauh ke gereja, gak keluar ongkos, tenaga, bahkan gak perlu mandi. Bahkan bisa mau ibadah jam berapa, karena di YouTube online bisa jam berapa aja. Ini yang perlu jadi perhatian kita. Kemudian keinginan-keinginan dunia, ini bicara apa yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan tuh apa sih? Kita bisa tahu kok. Kita koreksi diri kita sendiri. Kita coba cek ke diri kita. Apa kita masih mau gadget yang paling canggih, motor mobil yang paling mewah, uang yang banyak? Apa yang kita pikirkan? Ada nggak di situ kepentingan Tuhan? Kalau ada kepentingan Tuhan, please silakan. Tapi tanya Tuhan juga, tanya Roh Kudus dulu. Masalahnya ini kepentingan Tuhan atau enggak? Enggak bisa tahu kalau tidak berinteraksi dengan Roh Kudus. Enggak bisa tahu kalau buat saat teduh saja susah. Buat berdoa saja udah keburu ngantuk. 5 menit berdoa udah ngantuk. Padahal kita itu orang timur yang harusnya banyak merenung gitu ya. Kita juga bisa melihat sekeliling kita bisa baca Alkitab kita, semua kita tanyakan kepada Roh Kudus.
Tuhan mau apa? Dan kita juga berdoa. Berdoa memohon kekuatan menghadapi zaman ini. Zaman ini zamannya orang konsumerisme. Zamannya orang banyak pamer. Zamannya orang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. No, kita bukan seperti itu. Kita itu datangnya dari atas kalau di Yohanes 17. Artinya kita bukan dari dunia ini. Cara hidup kita berbeda. Kalau kita anak-anak kerajaan Allah, cara hidupnya anak-anak kerajaan. Di mana tata caranya hidup diatur oleh rajanya. Tetapi kalau anak-anak dunia, hidup suka-suka sendiri. Belum sikap hatinya, sikap berdoanya saja asal-asalan. Ada satu teman punya ibu, dia bercerita, Mai, nyokap gue ini kenapa ya agak aneh. Kenapa? Jam 4 pagi atau setengah 5 pagi dia udah bangun mandi pakai parfum yang wangi. Loh, emang ada acara? Enggak sih. Terus ngapain? Dia cuma mau saat teduh. Terus gue mikir gini, terus apanya yang salah, men? Ini nyokap lu mau menghadap raja semesta alam. Kalau dia lakukan itu, dia lakukan yang terbaik. Kalau kita mau menghadap guru aja harus pakai seragam. Menghadap Pak Presiden kita beli baju yang paling bagus pasti. Apalagi menghadap raja semesta alam. Ini contoh bagus. Nah, ini bisa kita tarik pelajaran di sini. Sikap hormat kita kepada Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, pencipta kita, itu bagaimana? Dalam doa kita juga harusnya, idealnya ya, nggak boleh menggunakan doa itu untuk kepentingan kita. Tuhan, aku mau A, aku mau B, aku mau ini, aku mau itu. Tuhan bukan Doraemon. Kalau Doraemon kan Nobita nyanyinya gitu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin. Apa semuanya lah gitu. Dia pengen semuanya dan dikabulkan Doraemon. Tuhan kita Tuhan yang hidup, bukan jin. Jadi kalau kita sembarangan berdoa, hati-hati. Ini pasti bukan pikiran, perasaan Tuhan. Ini pasti tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi kalau kita berdoa harus tanya. Tanya Tuhan maunya apa. Ada satu pergumulan, Tuhan mau aku bagaimana. Itu yang paling benar. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, bisa diajak berinteraksi melalui Roh Kudus. Gitu. Dari segalanya itu, kalau pikiran perasaan kita selalu sesuai dengan Tuhan, startnya dari sini nih, ini harus berubah dulu nih. Pasti perbuatan kita juga perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Artinya kita bisa disiplin dalam mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Sampai di hari Tuhan nanti kita nggak kaget, kita nggak bilang, wah ini jebakan Batman. Enggak, kita udah terbiasa berinteraksi dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan datang, yang ada happy. Beda dengan anak dunia, kalau Tuhan datang malah Tuhan diusir. Karena aku masih mau senang-senang di dunia. Kalau anak dunia masuk ke sorga, dia nggak betah. Di sorga kesenangannya berbeda. Kesenangannya melayani Tuhan. Kesenangannya menyukakan hati Tuhan. Urusannya urusan Tuhan. Perasaan Tuhan yang paling nomor satu. Nomor satu. Perasaan Tuhan yang satu-satunya. Kalau paling satu ada urutannya. Perasaan Tuhan itu satu-satunya. Bagaimana Tuhan itu disukakan dengan perbuatan kita. Itu tandanya baru bisa tahan berdiri di hadapan anak manusia. Untuk itu teman-teman, hari ini
walaupun kita masih muda, yuk kita serius sama Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas. Jadi jangan membatasi Tuhan dalam ibadah di gereja doang atau sekedar baca Alkitab. No, Tuhan itu dialami. Harus ada pengalaman bersama Tuhan. Tanpa itu kita nggak bisa mengenal Tuhan dengan baik. Pengenalan kita akan segitu-gitu aja. Hanya sebatas nalar kita aja. Karena kelakuannya mencerminkan itu. Hari ini saya mau ajak teman-teman semua supaya kita bisa berubah. Supaya kita bisa mengganti cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan di kemudian hari bisa selalu turut dengan kehendak Tuhan. Tentunya dengan pimpinan Roh Kudus yang selalu memimpin kita dalam kebenaran. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, berita baik yang Tuhan berikan kepada kami melalui Injil Lukas ini Tuhan, mengajarkan kami untuk terus setia. Bagaimanapun kondisi keadaan di sekeliling kami tahu kami berasal dari atas dan kami terus belajar bagaimana memiliki karakter sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teman-teman yang boleh setia, teman-teman yang terus berjuang dalam kehidupannya untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi. Anak-Mu yang sudah selesai berbicara, hanya sampai di sini, tapi kami yakin Roh Kudus terus berserta, Roh Kudus yang terus memimpin. Sampai di hari Tuhan nanti, kami boleh sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Nat persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dikumpulkan dan bisa ditransfer ke rekening gereja yang berada di bawah sini. Dan sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Matahari yang Bersinar. Bulan
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan pada hari ini. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat dikelola menjadi berkat untuk banyak orang, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk ibadah yang sudah berjalan pada hari ini. Kami dapat belajar lagi mengenai firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami juga berdoa untuk ibadah selanjutnya, kiranya dapat dipersiapkan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa di tengah pandemi yang masih belum berakhir ini, kiranya persekutuan kami, pemuda dan remaja, masih tetap terjalin dengan baik, dan walaupun terhalang jarak, kami tetap bertumbuh bersama Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masing-masing pergumulan yang sedang kami alami ya Tuhan, seperti studi kami, pekerjaan kami, atau teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, atau teman-teman kami yang sedang mencari pasangan hidup, dan teman-teman kami yang mulai mundur dari persekutuan, atau masalah-masalah lain yang tidak kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Kiranya masing-masing pribadi kami ini bisa melewati semuanya itu dalam penyertaan tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Komisi Pemuda dan Remaja untuk masing-masing kepengurusannya. Kiranya mereka semua tetap semangat dan bertanggung jawab penuh untuk menjalankan kepengurusannya, dan proker-proker yang sedang dipersiapkan kiranya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk pendeta kami, untuk pendeta Rudi, pendeta Adel, pendeta Joko, dan masing-masing keluarga mereka. Untuk majelis kami juga berdoa ya Tuhan agar mereka dapat senantiasa diberikan kesehatan selalu, untuk mereka tetap bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, khususnya jemaat GKJ Ebenezer, kiranya kami semua diberikan kesehatan dan tetap menjaga kebersihan kami dalam kondisi pandemi seperti ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk kepemimpinan dari tingkat yang paling tinggi, beserta jajaran di bawahnya. Kiranya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan adil, dan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa ya Tuhan dengan kondisi kami sekarang ini di tengah pandemi, kami berdoa untuk segala tim medis yang bertugas, kiranya Engkau berikan kesehatan selalu untuk mereka, dan kiranya pandemi ini bisa cepat berakhir dengan segala hal yang sudah diupayakan, dan kami bisa beraktivitas kembali seperti dahulu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang masih belum sempurna, masih banyak hal-hal yang belum kami sampaikan dalam doa kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah masing-masing diri kami untuk tetap teguh pada Engkau ya Tuhan. Kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Amin. Teman-teman semuanya, ibadah kita sudah selesai. Teman-teman selamat berjaga, menanti kedatangan Tuhan Yesus. Tetap taat dan setia dan selalu mengikut Tuhan di sepanjang hidup kita semua. Sampai bertemu lagi di ibadah online bulan depan. Mari kita nyanyikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Aku selamat dan sentosa
teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.